ngomong soal makroprudensial, kita ngomong soal ekonomi, tetapi siapa audiens kita? Teman-teman yang sudah punya podcast tentu udah tahu dong, oh audiens saya adalah usia-usia misalnya antara 17 sampai 23 yang merupakan audiens kebanyakan dari podcast di Indonesia saat ini. Anak-anak umur 17 sampai 23 itu gimana sih ngomongnya? Walaupun ngomong soal kebijakan ekonomi, soal loan value, soal UMKM dan lain sebagainya, tapi kayak Rani tadi tuh, ekonom keren, tapi ngomongnya kan santai banget. Nah, coba deketin ke segmen itu. Jadi tentukan siapa segmen teman-teman, audiens podcast teman-teman yang mau mendengarkan siapa. Gitu. Jangan pikirin jurinya, tetapi pikirin bahwa audiens podcast teman-teman itu seperti apa, karena nanti akan berpengaruh pada cara teman-teman mengkomunikasikannya. Terus juga seperti apa podcast kita ingin dikenali? Apakah kita ingin dikenali dengan podcast yang lebih santai, rileks, segala macam? Apa bedanya dengan podcast lain? Apa bedanya dengan 400 lebih pendaftar atau peserta-peserta yang lain? Harus ada pembedanya. Kemudian temukan suara podcast kita, gaya kita. Mau ngomongnya pakai gue, elu, mau ngomongnya pakai antum, ente, mau ngomongnya pakai saya, anda, mau ngomongnya dengan gaya-gaya yang pakai pantun misalnya. Tentukan gaya dan konsisten dengan itu. Dan yang terakhir adalah komunikasikannya dengan penuh konsisten. Komunikasikannya itu. Jadi jangan komunikasikannya dengan dengan tidak konsisten, sehingga kadang-kadang di satu sisi ngomongnya gue lu, nanti ngomongnya saya anda gitu. Komunikasikannya dengan konsisten. Nah, kurang lebih begitu kawan-kawan. Dan sambil menunggu, Dika minta tolong langsung aja ditayangin yang berikutnya, yaitu mengenai peraturan kelas. Sebelum nanti kita sempatkan untuk bertanya jawab ya. Saya mau cepat aja untuk peraturan kelas ini, karena nanti teman-teman setelah acara ini, peraturan kelas ini juga nanti akan kita post di email dan juga akan kita post di channel Telegram. Jadi teman-teman bisa menyimaknya kembali. Jadi saya membacakan cepat, dan kalau ada pertanyaan, kita masih cukup punya waktu untuk menjawabnya. Oke, peraturan kelas. Kita mulai dengan yang pertama. Langsung ke halaman 3 aja, Mas Dika. Tema podcast. Seperti sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, tema podcast, kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan? Sudah dijelaskan tadi kan oleh para pembicara yang keren-keren. Jadi kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan? Pentingnya kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan. Ada subtema yang bisa dipilih, DP ringan permudah milenial miliki rumah dan kendaraan idaman. Ingat, konteks subtema itu harus tetap kembali kepada tema podcastnya. Subtema kedua, UMKM di era new normal, topang ketahanan ekonomi nasional. Subtema yang ketiga, digitalisasi permudah akses keuangan. Nggak usah dicatat, nanti dikirim kok ke Telegram sama ke email. Tenang. Yang penting dilihat dulu gitu ya. Pulpen ini taruh aja dulu. Oke? Jadi ada subtema 1, 2, 3 dan ada tema besar. Next, Dika. Bentuk podcast. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, karena podcast itu ada kayak podcast 3 to 1 Close the Door-nya Kang Deddy Kobuzier kan ya, atau ada kayak podcastnya Gofar Hilman misalnya yang pakai video. Untuk lomba kali ini podcastnya berupa audio atau suara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mau pakai rekam pakai Audacity boleh, mau pakai Anchor boleh, mau direkam pakai mikrofon seperti ini boleh, mau pakai handphone boleh. Yang terpenting adalah suara. Makanya harus jelas. Jadi bentuknya adalah audio atau suara, dan teman-teman pastikan menggunakan musik atau sound effect yang tidak melanggar aturan hak cipta. Ada banyak kok musik-musik yang bisa dipakai di luar sana yang disebut sebagai royalty free music atau copyright free music yang bebas digunakan. Karena apa? Karena nanti ini podcast akan digunakan untuk publik, dan kalau Anda menang, Anda termasuk juga nanti jadi bagian di salah satu podcastnya Bank Indonesia. Tentu kita mau pastikan tidak ada yang melanggar hak cipta di situ. Formatnya bisa berupa monolog seperti saya ngomong sekarang ini, atau bisa berupa dialog, interview, atau talk show seperti yang dilakukan di webinar kita kali ini. Bebas, tergantung kebiasaan teman-teman, tergantung kemauan teman-teman, karena banyak juga yang monolog, ngomongnya juga keren kok, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan-peraturannya. Lagi-lagi nggak perlu dicatat, karena nanti akan kita kirim ini ke channel Telegram, dan kita akan ulang-ulang terus, karena waktunya masih panjang, sampai 31 Mei. Peraturan pertama, boleh individu, boleh kelompok, 2-3 orang. Peraturan kedua, wajib
follow akun bank_Indonesia dan akun bicara makro prudensial. Peraturan kedua. Peraturan ketiga. Ini banyak yang nanya soalnya nih. Pegawai Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan tidak diperkenankan mengikuti lomba. Kalau mau ikut lomba lari di Monas saja. Gitu. Karena memang peraturan seperti itu ya. Jadi untuk pegawai Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan tidak diperkenankan mengikuti lomba. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Durasi 10-20 detik, teman-teman. Hasil karya harus orisinal, belum pernah dipublikasikan di platform manapun. Belum pernah dipublikasikan di platform manapun. Next page. Nomor 7. Apabila peserta menggunakan data pendukung, harus menyertakan sumber rujukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan main bikin statistik sendiri, jangan main bikin data sendiri. Data harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu juga harus disebutkan di podcast. Jadi misalnya teman-teman bercerita bahwa suku bunga Bank Indonesia saat ini mencapai bla 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 bla. Ini menurut data terakhir yang saya ambil dari website Bank Indonesia misalnya. Rujukannya harus ada. Konten podcast tidak mengandung atau memuat unsur kebencian, pencemaran nama baik, dan unsur pidana lainnya. Ini penting sekali dan rasanya tidak perlu diberitahukan. Ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. 9. Setiap peserta mengirimkan maksimal 1 karya podcast. 1 saja. Gitu. Kalau itu tim, juga 1. Di-upload hanya di 1 channel. Gitu ya. Terus yang harus disiapkan untuk disubmit. Jadi nanti kami akan siapkan link atau email untuk disubmit. Ini nanti akan kita kirimkan belakangan di channel. Makanya selalu pantau channel podcast dan selalu pantau email. Link episode podcast, jadi yang harus disubmit itu ada 3. Yang pertama, link episode podcast yang sudah diupload di Anchor atau di Spotify dan lain sebagainya. Dan teman-teman, file mentahnya disimpan. Jadi karena file yang belum diedit itu disimpan karena apa? Kalau memang teman-teman nanti masuk 10 besar, itu file akan kita olah ulang, kita masukkan unsur videonya baru nanti di situ. Mungkin pakai animasi atau bagaimana. Jadi file mentahnya jangan dibuang. Kebiasaan banyak podcaster kalau udah ngerekam, udah jadi, udah di mixing segala macam, udah keren, udah file mentah menemuin hard disk. Yang ini jangan, simpen. Link episode podcast, naskah podcastnya juga tolong disertakan, naskahnya. Dan link promosi podcast di Instagram. Jadi teman-teman nanti harus juga mempromosikan podcastnya di Instagram. Pakai apa? Banyak macam cara, silakan bisa dilihat di thepodcasters.id, bisa lihat di suarane.org, di Instagram, dan lain sebagainya. Ada caranya, misalnya menggunakan yang disebut sebagai audiogram di headliner.app. Panjang ya aturannya, tapi sekali lagi didengarkan dulu, diikuti saja, karena kita akan share nanti peraturannya. Next page, yaitu nomor 11. Link pengiriman akan dibagikan pada channel Telegram Podcast Competition Bank Indonesia dan Makro Prudensial ya. Jadi pantau terus, dan kalau belum gabung ke channel Telegram, langsung minta kepada kami di lombapodcast.bi@gmail.com, lombapodcast.bi@gmail.com, atau kalau teman-teman mendaftar, link Telegramnya sudah ada di situ. Batas waktu penerimaan adalah Senin 31 Mei 2021 pukul 12 malam. Karena ada yang komentar, wah lumayan kalau dapat 12 juta juara 1 buat lebaran. Udah lewat lebarannya, nanti dapat hadiahnya gitu. Ya hitung-hitung ngembalin angpau yang dibagi-bagi buat itu kan adik-adiknya gebetan gitu misalnya ya, adik-adiknya pacar gitu. Lumayan kan. Jadi batas waktu penerimaan Senin 31 Mei 2021 pukul 12 malam. Jadi cukup banyak waktu, dan nanti kita bisa berinteraksi, bisa bertanya jawab, tanya kalau ada yang nggak jelas ke email, atau pantau informasi dari kami terus di channel Telegram, karena kami akan bagi terus informasinya. Dan peserta wajib memposting cuplikan teaser podcast, ini yang tadi saya bilang, harus ada promosinya di Instagram masing-masing. Jangan di private ya Instagramnya. Terus jangan lupa tag Instagram @Bank Indonesia dan @Bicara Makro Prudensial dengan hashtag Bicara Makro Prudensial Podcast Competition, Bicara Makro Prudensial, dan Makro Prudensial aman terjaga. Gitu. Lagi-lagi nggak usah dicatat, nanti akan kita bagi di Telegram. Untuk peserta tim, karya hanya diupload oleh satu orang perwakilan, dan nanti ada juara favorit yang akan dipilih berdasarkan jumlah likes. Jadi kalau udah diposting,
bilang sama teman-teman, like dong, ntar gue bagi deh 12 juta, lo dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Habis dong. Terus yang berikutnya, karya podcast yang akan diikutkan dalam kompetisi ini menjadi hak milik penyelenggara dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Tidak dapat diganggu-gugat. Next-nya yaitu penilaian atau nama jurinya Dika, ini di halaman 9. Oke. Penilaian akan dilakukan oleh tim Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat serta Dewan Juri Utama. Ada Wahyu Daniel, ini jurnalis ekonomi, direktur konten dan pemberitaan CNBC. Ada Rizky Ardi Nugroho, podcaster horor nomor 1 di Indonesia dan senior juga, rambutnya juga ada putih. Dan yang ketiga ada Ronald Surapraja, penyiar radio dan artis dan selebriti terkenal setanah air. Jadi kalau mau deketin tuh 3 orang itu, walaupun keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat gitu. Dan di halaman berikutnya kita akan ngomongin soal hadiah karena banyak yang nanya soal hadiah. Yang udah ada pertanyaan silakan disiapkan pertanyaannya. Kita akan sisakan waktu untuk bertanya. Hadiah, juara satunya 12 juta, saudara-saudara, 12 JT. Juara keduanya 8 JT. Juara ketiganya 5 juta. Juara harapan 1 sampai 7, bayangin. Mana ada kompetisi podcast yang juara harapannya juga dapat duit. Juara harapannya kita kasih 2 juta. Dan juara favorit yang ada likes-nya yang paling banyak, kita kasih 2 juta. Begitu, kurang lebih. Dan halaman terakhir, Dika, ini kalau mau bertanya jawab, kalau ada yang tidak jelas silakan langsung tanyakan kepada kami. Alamat email kami adalah lombapodcast.bi@gmail.com. lombapodcast.bi@gmail.com. Mudah-mudahan ini cukup menjawab dan masih ada tersisa sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Kalaupun masih kurang nanti bisa dikirimkan ke email. Kembali kepada Kang Ronald. Silakan Kang Ronald. Terima kasih Rane. lombapodcast.bi@gmail.com. Ingat-ingat ya, kalau punya pertanyaan yang dibahas di sesi kali ini, email aja lombapodcast.bi@gmail.com. Oh ya, buat teman-teman yang sudah ngikut acara ini sejak awal, akan ada absen ya. Absen buat teman-teman semua tinggal diklik saja link yang di share di kolom komentar. Ada 2 tuh ya.